Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur alhamdulillah kita ketemu kembali dalam mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah. Apa kabar adik-adik semuanya? Adik-adik mahasiswa tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Materi kita pada hari ini yaitu tentang sistem perbankan dan lembaga keuangan, baik bank ataupun non-bank. Klasifikasi dan bentuk lembaga keuangan. Definisi lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatannya di bidang keuangan menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya ke masyarakat. Nah, ini merupakan dari tujuan utama dari lembaga keuangan secara menyeluruh. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada namanya bank, ya. Yang kedua adanya LKBB, lembaga keuangan bukan bank. Namun sekarang ada juga istilahnya LKNBS, ya, lembaga keuangan syariah. Ini perkembangan dari yang dulunya awal munculnya bank syariah menjadi berkembang pula pada lembaga keuangan non-bank menjadi lembaga keuangan syariah non-bank. Kita berbicara terkait dengan bank, ya. Apa menjadi dasar hukum bank itu? Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Berikutnya adalah apa definisi bank? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berikutnya definisi bank itu juga pengumpul dana, ya, funding, ya, fund dari surplus spending unit atau SSU singkatannya, dan penyalur kredit kepada deficit spending unit atau DSU. Apa yang menjadi asas, ya, dan fungsi serta tujuan perbankan itu sendiri? Asas perbankan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 2 menjelaskan bahwa perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya berasaskan atau berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip prudential banking atau kehati-hatian bank. Fungsi perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 3, perbankan Indonesia sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dan serta tujuan dari perbankan itu sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 4, perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat, ya, secara menyeluruh. Ditambah lagi dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Inilah menjadi titik awal, ya, dari perkembangan perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah, di mana saat ini memang perkembangan dari lembaga keuangan syariah itu sangat menjamur, ya, di mana-mana, dan ini menjadi pangsa pasar
dan pangsa pasar yang besar, ya, dan ditambah lagi dengan secara mayoritas kita adalah umat Muslim, dan tentunya dengan harapan, ya, bisa melakukan dan bisa menggunakan lembaga-lembaga keuangan tersebut dalam transaksi sehari-hari. Nah, berikutnya adalah usaha pokok bank. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 10 1998 pasal 5 menyatakan bahwa pertama adalah denomination divisibility, yang artinya bank menghimpun dana dari SSU, yaitu surplus spending unit, yang masing-masing nilainya relatif kecil, tetapi secara keseluruhan jumlahnya akan sangat besar. Dengan demikian, bank dapat memenuhi permintaan deficit spending unit atau DSU yang membutuhkan dana tersebut dalam bentuk kredit. Berikutnya kita berbicara terkait dengan liquidity transformation. Ya, artinya SSU, ya, pada bank umum bersifat liquid. Untuk menjaga likuiditasnya, maka bank harus menjaga perimbangan GWM atau giro wajib minimum dan jumlah uang beredar yang levelnya ditetapkan oleh bank sentral, ya. Ini bank sentral sebagaimana pertemuan kita sebelumnya, ya. Bank sentral merupakan, ya, bank sebagai otoritas moneter dalam mengatur sistem pembayaran. Berikutnya adalah kita berbicara terkait dengan risk diversification. Artinya bank dalam penyaluran kredit kepada banyak pihak atau debitur dan sektor ekonomi, sehingga tingkat non-performing loan, ya, ini terkait dengan pembiayaan. Kalau syariah non-performing financing, sedangkan konvensional adalah non-performing loan. Yang dihadapi bank juga bermacam-macam tingkatannya dengan cara menyebarkan kredit. Penggolongan bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Berdasarkan jenisnya ada bank umum, ada bank perkreditan rakyat, ya. Kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, bank juga selain bank umum ada juga bank umum syariah. Ada juga bank perkreditan rakyat syariah. Dan bagaimana berdasarkan kepemilikannya dari penggolongan bank tersebut? Pertama adalah bank milik pemerintah, bank milik pemerintah daerah, bank milik swasta nasional, bank milik koperasi, bank asing atau campuran. Berdasarkan bentuk hukum, ya, bank itu terdiri dari bank perusahaan daerah, bank persero terbatas, bank koperasi. Sementara berdasarkan kegiatan usaha ada bank devisa, bank bukan devisa. Sedangkan berdasarkan pembayaran jasa, bank berdasarkan pembayaran bunga, bank berdasarkan pembayaran bagi hasil atau keuntungan, bagi hasil dari keuntungan. Sistem perbankan Indonesia berdasarkan Nomor 10 1998 sebagaimana dalam undang-undangnya mengatur bahwa di sana ada Bank Indonesia, yaitu sebagai otoritas moneter memiliki hubungan dengan perbankan,
ya, bank umum, sistem moneter itu sendiri dan BPR. Ya, ini merupakan kolaborasi antara perbankan ya dengan Bank Indonesia dalam mengatur sistem perekonomian secara global. Tugas ya dari Bank Indonesia ya yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Pertama adalah operasi pasar terbuka di pasar uang, menetapkan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, ATMR, aktiva tertimbang menurut risiko, mengatur kredit, berikutnya mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, pengaturan dan penyelenggaraan clearing, mengeluarkan dan mengedarkan uang. Ini salah satu tugas Bank Indonesia. Berikutnya adalah kita berbicara terkait dengan lembaga keuangan bukan bank. Apa itu definisi dari lembaga keuangan ya, definisi dari lembaga keuangan bukan bank. Yaitu badan yang melakukan kegiatan bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun serta memberikan pinjaman jangka menengah. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank merupakan badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia serta dapat melakukan kerjasama dengan pihak asing dan dapat juga sebagai badan hukum asing dalam bentuk perwakilan dari lembaga keuangan yang berkedudukan di luar negeri. Jenis usaha lembaga keuangan bukan bank apa saja? Yang pertama adalah menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan kertas atau surat berharga, memberikan kredit jangka menengah kepada perusahaan ataupun swasta, menyertakan modal yang bersifat sementara dalam proyek sampai saham-sahamnya dapat diperjualbelikan di pasar modal. Sebagai perantara bagi perusahaan di Indonesia dan badan hukum pemerintah untuk mendapatkan sumber permodalan berupa pinjaman dan penyertaan baik dari dalam maupun luar negeri. Berikutnya adalah sebagai perantara untuk mengadakan joint venture dan mendapatkan tenaga ahli serta penasehat yang menyangkut keahlian investasi keuangan, melakukan usaha-usaha lain di bidang keuangan dengan mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan. Berikutnya adalah menerbitkan sertifikat deposito, anjak piutang, sewa guna usaha atau disebut dengan leasing. Berikutnya adalah kartu kredit, pembiayaan konsumen, perantara dalam penerbitan dan perdagangan surat berharga sebagai underwriter atau pinjaman efek, stockbroker atau pialang, agen penjual surat berharga. Berikutnya adalah usaha yang dilarang bagi lembaga keuangan bukan bank. Pertama adalah menerima simpanan dalam bentuk tabungan, deposito dan giro. Ini tidak dilakukan oleh lembaga keuangan bukan bank. Yang kedua adalah menginvestasikan dana yang dihimpun dari Indonesia ke luar negeri, ya, atau dilarang berbisnis dalam bentuk capital flight. Ya. Berikutnya kita berbicara jasa perbankan. Ini adik-adik semuanya, kita berbicara terkait dengan jasa perbankan. Yang pertama ada bank umum. Apa itu bank umum? Bank umum menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Berupa apa? Berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang sama dengan itu.
Berikutnya adalah memberikan pinjaman berupa kredit, menerbitkan surat pengakuan hutang, membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Apa saja instrumen yang dilakukan? Yang pertama, adanya surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank. Adanya surat pengakuan hutang, surat jaminan pemerintah, SBI, obligasi, instrumen surat berharga lainnya. Ini merupakan jasa perbankan. Baik, adik mahasiswa, kita lanjutkan. Ya, bank umum itu juga ya dapat memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah, menempatkan dana pada meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel, unjuk, cek atau sarana lain. Berikutnya, menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga. Berikutnya, menyediakan safe deposit box. Berikutnya, melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak custodianship. Ya, apalagi yang menjadi jasa perbankan dari bank umum itu, ya, melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek, melalui membeli melalui pelelangan agunan, baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada bank. Berikutnya, melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Dilanjutkan, melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada. Berikutnya adalah bank perkreditan rakyat. Apa fungsi dari bank perkreditan rakyat? Ya, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang sama dengan itu. Tentunya sama juga dengan memberikan kredit, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan pemerintah. Berikutnya, fungsi dari BPR menempatkan dana dalam bentuk SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lainnya. Berikutnya ada namanya bank devisa. Apa itu fungsinya? Ya, melayani lalu lintas pembayaran dalam dan luar negeri, melakukan pembukaan dan pembayaran LC, melakukan jual beli valuta asing, mengirim dan menerima transfer dan inkaso falas, membuka atau membayar travel check, menerima tabungan falas. Ya, berikutnya adalah lalu lintas pembayaran. Apa itu lalu lintas pembayaran? Merupakan pendorong peningkatan transaksi komersial dan finansial dalam negeri maupun luar negeri. Sedangkan dari sisi definisinya juga yaitu pembayaran yang dilakukan secara tidak langsung oleh pembayar kepada penerima alat pembayarannya
uang giral dengan melalui media jasa perbankan, clearing, transfer, dan inkaso. Nah, inilah merupakan terkait dengan materi kita bagaimana sistem perbankan dan lembaga keuangan bukan bank. Nah, tentunya kita bisa memahami apa itu perbankan, bagaimana sistem perbankan. Sekarang ini ada namanya perbankan syariah, ada lembaga keuangan non bank syariah, dan ini tentunya memiliki fungsi yang sama dengan lembaga-lembaga sebelumnya yang konvensional. Baik adik-adik mahasiswa, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan materi yang diberikan ini paling tidak memberikan manfaat, pengetahuan, dan wawasan kepada adik-adik mahasiswa semuanya, dan kita bisa melanjutkan diskusi ini pada pertemuan-pertemuan berikutnya, dan terbuka bisa kita diskusi melalui media-media online lainnya, sehingga diskusi kita pada perkuliahan terkait dengan sistem perbankan dan lembaga keuangan bank bukan bank ini bisa kita lanjutkan dalam diskusi-diskusi lainnya, sehingga menambah wawasan-wawasan adik-adik semuanya, apa itu perbankan, apa itu perbankan syariah, apa itu lembaga keuangan syariah, sehingga kita memahami secara keseluruhan. Terima kasih sekali lagi Bapak ucapkan. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, nanti kita akan bisa diskusikan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.